Bayangkan, selama 25 tahun, hampir 80% hasil tambang Indonesia, khususnya timah, hilang dari kas negara. Ribuan triliun rupiah yang seharusnya untuk rakyat justru mengalir ke jalur tersembunyi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak siapapun di balik aksi ini, sementara Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin menyebut para pelaku sebagai musuh dalam selimut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik industri tambang kita? Siapkan diri kalian, karena kita akan membongkar semua fakta dan jalur tersembunyi yang selama ini merugikan negara. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru lainnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas yang langsung seolah mengguncang ruang publik. Dalam sebuah kesempatan resmi, ia menegaskan negara tidak akan ragu menindak siapapun yang berada di balik aksi penyelundupan hasil tambang Indonesia, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan kekuasaan. Nada pernyataan itu mencerminkan situasi yang tidak biasa. Ada tekanan, ada urgensi, dan ada pesan bahwa masalah ini telah lama berada di bawah radar pemerintah. Prabowo tidak berbicara tentang pelanggaran kecil, melainkan tentang kejahatan yang menggerogoti fondasi ekonomi negara. Pernyataan presiden tersebut segera dikaitkan dengan istilah musuh dalam selimut yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin. Istilah itu kembali mencuat ke permukaan, menandakan bahwa ancaman justru datang dari dalam sistem yang seharusnya menjaga kekayaan negara. Sorotan utama tertuju pada sektor pertambangan, khususnya timah. Komoditas strategis yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia, namun di saat yang sama menyimpan luka lama akibat kebocoran yang tak kunjung terungkap sepenuhnya. Data yang mulai beredar menyebutkan adanya indikasi pencurian hingga 80% hasil tambang timah dalam kurun waktu 25 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran besarnya potensi kerugian negara yang tidak pernah dinikmati rakyat. Di balik peringatan keras dari istana, tersimpan pertanyaan besar tentang siapa saja yang selama ini mampu bergerak bebas, mengatur alur tambang, dan memanfaatkan celah pengawasan tanpa tersentuh hukum. Istilah musuh dalam selimut kembali menggema setelah diucapkan oleh Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin. Bukan sekadar ungkapan retoris, frasa itu menggambarkan ancaman yang berasal dari pihak-pihak yang tampak menjadi bagian dari sistem, namun justru memanfaatkannya untuk kepentingan tersembunyi. Ancaman ini tidak datang dengan wajah kasar atau tindakan frontal. Ia bekerja dalam senyap, memanfaatkan aturan, dokumen resmi, dan celah administratif yang selama ini dianggap prosedural. Semua terlihat sah di permukaan, namun menyimpan ketidakwajaran yang sulit dibuktikan secara kasat mata. Para pelaku diduga memahami betul rantai bisnis pertambangan, dari hulu hingga hilir. Mereka mengetahui kapan pengawasan melemah, kapan audit hanya formalitas, dan bagaimana menyamarkan kelebihan produksi agar tak terdeteksi. Selama bertahun-tahun, berbagai laporan kecil tentang selisih produksi dan ekspor kerap dianggap kesalahan teknis. Ketika data-data itu disatukan, barulah terlihat pola berulang yang mengarah pada praktik sistematis. Yang membuat situasi semakin rumit adalah dugaan adanya perlindungan berlapis. Bukan dalam bentuk perintah tertulis, melainkan pembiaran, kelambanan, dan sikap saling menutup mata. Di ruang-ruang pengambilan keputusan, istilah musuh dalam selimut berubah menjadi pengingat bahwa ancaman terbesar justru datang dari mereka yang paling memahami cara kerja sistem negara. Timah menempati posisi penting dalam peta sumber daya alam Indonesia. Komoditas ini menjadi bahan utama berbagai industri strategis. Dunia, mulai dari elektronik hingga energi terbarukan, menjadikannya salah satu andalan ekspor nasional selama puluhan tahun. Namun di balik status strategis tersebut, muncul kejanggalan yang sulit diabaikan. Data produksi resmi seringkali tidak sejalan dengan volume timah yang beredar di pasar internasional, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan auditor. Selisih itu bukan hanya terjadi sesekali, melainkan berulang dan konsisten. Dalam beberapa catatan, jumlah timah yang keluar dari Indonesia jauh melampaui angka yang tercatat masuk ke kas negara. Indikasi yang berkembang menyebutkan bahwa hingga 80% hasil tambang timah tidak tercatat secara resmi. Angka ini menggambarkan adanya alur distribusi lain yang berjalan di luar sistem pengawasan negara. Tambang-tambang kecil yang tak terdaftar diduga menjadi bagian dari mata rantai tersebut.
Hasilnya kemudian dikumpulkan, disatukan, dan dilebur bersama produksi legal agar asal-usulnya sulit dilacak. Di tingkat hilir, timah yang telah kehilangan identitas sumbernya itu bergerak bebas menuju jalur ekspor, meninggalkan jejak kerugian yang terus membesar di dalam negeri. Rentang waktu 25 tahun bukanlah periode singkat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam kurun tersebut, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian pemerintahan, kebijakan, dan arah pembangunan nasional. Namun indikasi kebocoran hasil tambang timah disebut berlangsung nyaris tanpa jeda. Praktik ini seakan menyesuaikan diri dengan setiap perubahan regulasi, selalu menemukan celah baru untuk bertahan. Laporan-laporan awal kerap tenggelam di tengah kompleksitas birokrasi. Ketika muncul, ia dianggap sekadar anomali lokal, bukan bagian dari masalah nasional yang lebih besar. Seiring waktu, pembiaran ini membentuk pola. Tidak ada tindakan tegas yang benar-benar memutus rantai penyimpangan, hanya penanganan parsial yang tak menyentuh akar persoalan. Dalam hitungan kasar, kerugian negara yang terakumulasi mencapai ribuan triliun rupiah. Angka itu jauh melampaui sekadar kehilangan penerimaan pajak atau royalti. Di lapangan, aktivitas tambang terus berjalan, sementara jejak kebocoran menumpuk sebagai warisan masalah yang semakin sulit dibongkar. Penyelundupan hasil tambang tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Aktivitas semacam ini menuntut koordinasi, perencanaan, dan pemahaman mendalam terhadap seluruh rantai distribusi. Di tingkat hulu, aktivitas tambang ilegal atau semi-legal diduga berjalan berdampingan dengan konsesi resmi. Produksi yang berlebih dicatat berbeda, disimpan sementara, lalu dialihkan ke jalur lain yang tak tercantum dalam laporan. Peran perantara menjadi kunci. Mereka menjembatani hasil tambang dari lokasi produksi menuju titik pengumpulan, memastikan barang dapat bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan berlebih. Di sisi administrasi, dokumen menjadi alat utama penyamaran. Volume, asal, dan tujuan pengiriman disesuaikan agar tampak sejalan dengan aturan yang berlaku. Jalur logistik, termasuk pelabuhan dan transportasi laut, disebut sebagai titik krusial. Pergerakan barang berlangsung rutin, sehingga sulit dibedakan mana pengiriman sah dan mana yang bermasalah. Keseluruhan proses ini menunjukkan adanya jaringan yang bekerja rapi, tenang, dan nyaris tak terlihat di balik lalu lintas ekonomi resmi. Pernyataan tegas Presiden menjadi sinyal bahwa sikap negara terhadap penyelundupan hasil tambang mulai berubah. Instruksi diberikan agar aparat tidak lagi memandang kasus ini sebagai pelanggaran administratif semata. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mulai diperkuat. Data lama kembali dibuka, laporan produksi ditelaah ulang, dan jalur distribusi diperiksa dengan sudut pandang yang lebih kritis. Wilayah-wilayah tambang yang selama ini dikenal rawan. Kebocoran masuk dalam prioritas pengawasan. Aktivitas di lapangan mulai dipantau lebih intensif, termasuk pergerakan barang keluar dari lokasi produksi. Langkah-langkah ini memunculkan ketegangan di sejumlah titik. Aktivitas yang sebelumnya berjalan lancar kini menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat dan berlapis. Di tingkat kebijakan, wacana penataan ulang tata kelola tambang kembali menguat. Regulasi lama dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak lagi mudah dimanipulasi. Pergerakan negara ini menandai perubahan ritme, dari sekadar reaktif terhadap laporan menjadi lebih aktif dalam membaca pola dan potensi pelanggaran. Setiap upaya penertiban dalam sektor bernilai besar hampir selalu diiringi resistensi. Langkah negara yang mulai agresif memicu reaksi dari berbagai pihak yang merasa ruang geraknya terancam. Perlawanan itu tidak selalu muncul dalam bentuk terbuka. Sebagian hadir sebagai tekanan opini, narasi tandingan, atau upaya meragukan urgensi penindakan. Isu ekonomi lokal, lapangan kerja, dan stabilitas usaha kerap diangkat sebagai alasan untuk memperlambat proses penertiban. Argumen tersebut terdengar rasional, namun seringkali menutupi kepentingan yang lebih sempit. Di sisi lain, arus informasi menjadi semakin ramai. Data yang saling bertabrakan beredar di ruang publik, menciptakan kebingungan dan memecah fokus perhatian. Aparat penegak hukum berada dalam sorotan tajam. Setiap langkah diperhatikan, setiap keputusan dipertanyakan, menambah tekanan dalam proses penanganan kasus. Situasi ini membuat upaya penindakan berjalan dalam atmosfer yang tidak hanya teknis, tetapi juga politis dan penuh dinamika kepentingan. Di balik laporan produksi dan angka ekspor, terdapat dampak yang jarang menjadi sorotan.
Daerah-daerah penghasil timah kerap tertinggal, meski kekayaan alamnya terus dieksploitasi. Aktivitas tambang yang tak terkendali meninggalkan kerusakan lingkungan. Lahan berubah, perairan tercemar, dan sumber penghidupan masyarakat sekitar semakin terdesak. Ketika hasil tambang tidak tercatat secara resmi, kontribusinya terhadap pembangunan daerah menjadi minim. Pendapatan yang seharusnya kembali ke masyarakat justru mengalir keluar tanpa jejak. Kesempatan kerja formal juga ikut tergerus. Praktik tambang di luar sistem cenderung mengabaikan standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dalam jangka panjang, ketimpangan semakin melebar. Wilayah penghasil tetap bergulat dengan masalah dasar, sementara nilai ekonominya dinikmati pihak lain. Realitas ini memperlihatkan bahwa kebocoran tambang tidak hanya berdampak pada kas negara, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Isu penyelundupan hasil tambang timah berkembang menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan nasional. Pernyataan keras telah disampaikan, namun publik menanti bagaimana arah kebijakan dan langkah konkret dijalankan. Harapan dan keraguan muncul bersamaan. Sebagian melihat momentum ini sebagai peluang memutus praktik lama, sementara yang lain masih dibayangi pengalaman masa lalu yang berakhir tanpa hasil. Tekanan datang dari berbagai sisi. Stabilitas ekonomi, iklim investasi, hingga hubungan pusat dan daerah ikut menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Di tengah situasi tersebut, aparat diminta bekerja dengan presisi. Kesalahan kecil berpotensi dimanfaatkan untuk melemahkan legitimasi penindakan. Perhatian publik semakin intens. Media, pengamat, dan masyarakat sipil terus memantau perkembangan, menjadikan isu ini bagian dari diskursus nasional. Setiap langkah yang diambil kini berada di bawah sorotan, menjadikan proses penanganan tidak hanya soal hukum, tetapi juga tentang konsistensi kepemimpinan. Upaya penertiban penyelundupan hasil tambang kini memasuki tahap yang lebih serius. Pemerintah mulai menelusuri jalur-jalur yang selama ini bergerak senyap, memetakan setiap titik kritis dari produksi hingga distribusi. Pernyataan Presiden Prabowo dan dukungan Menteri Pertahanan menjadi landasan bagi aparat untuk bergerak lebih berani. Koordinasi antar lembaga meningkat, dan pengawasan terhadap tambang strategis diperketat. Di lapangan, beberapa aktivitas mencurigakan mulai terdeteksi. Laporan audit mengungkap selisih volume dan distribusi yang sebelumnya tersembunyi di balik dokumen resmi, memperlihatkan besarnya skala kebocoran. Jaringan yang selama ini bekerja rapi kini mulai menghadapi tekanan. Pelaku yang merasa terancam mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan, baik melalui jalur hukum maupun opini publik. Sementara itu, masyarakat mulai menyadari dampak nyata dari praktik ini. Lingkungan yang rusak, potensi ekonomi yang hilang, dan kesempatan kerja yang terabaikan menjadi sorotan media dan publik. Hal ini menandai fase awal dari proses pembersihan sistem, di mana transparansi dan pengawasan menjadi kunci dalam menghadapi jaringan yang selama bertahun-tahun bergerak di balik layar. Perburuan terhadap penyelundupan hasil tambang Indonesia bukan sekadar operasi hukum, tetapi juga upaya membersihkan sistem yang telah lama dikotori dari dalam. Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin menegaskan, negara tidak akan ragu menindak siapapun yang terlibat. Kini publik mengetahui bahwa kebocoran itu nyata dan dampaknya tidak bisa diabaikan lagi. Kita sebagai masyarakat tetap harus mengawasi jalannya proses ini, karena keberhasilan penindakan akan menentukan masa depan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Jika kalian ingin terus mendapatkan informasi dan analisis terbaru seputar isu-isu strategis negara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.